Halo sobat Mimi, gas lagi dah Feng Hao-nya. Langsung aja yuk kita gaskun Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah Feng Hao lulus memasuki Akademi Shengtian, kini Feng Hao dia pun mendapatkan manual book tentang sejarah Akademi Shengtian dan juga aturan serta apapun itu tentang akademi ini. Dan melalui manual book inilah banyak sekali informasi baru yang didapatkan oleh Feng Hao, dan itu semua tertulis di dalamnya. Karena memang ternyata selain dataran Hongmeng ada pula benua lainnya lagi yang disebut sebagai alam Shura dan juga Jiu. Dan di dalam buku ini juga tertulis kalau tujuan dibangunnya Akademi Shengtian adalah untuk melatih para murid dan juga umat manusia untuk menjadi lebih kuat lagi agar dapat mempertahankan diri dari serangan pihak asing. Karena dulu daerah lain yang disebut sebagai benua Beizo dia pun datang menyerang dataran yang disebut sebagai wilayah Hulang, yang merupakan bagian dari wilayah yang dikuasai oleh manusia. Termasuk di dalamnya terdapat wilayah milik umat manusia, klan Shura dan juga klan Jiu. Dan Akademi Shengtian adalah sebuah gerbang bagi kekuatan asing jika mereka ingin memasuki wilayah milik klan manusia ataupun Shura dan juga Jiu. Selain itu juga dijelaskan kalau ternyata di dalam Akademi Shengtian terdapat sebuah portal menuju tempat yang disebut sebagai 3 mansion utama, di mana terdapat mansion milik Hongmeng atau manusia, Shura dan juga mansion Jiu, di mana masing-masing mansion juga dipimpin oleh kaisarnya masing-masing. Dan biasanya 3 kekuatan besar ini mereka saling bersaing satu sama lain. Namun mereka akan bersatu ketika ada kekuatan asing yang datang mengusik salah satu dari mereka. Maka dari itulah Akademi Shengtian adalah tempat suci, tempat di mana menjadi sebuah penghubung penting dari 3 kekuatan utama, yaitu Hongmeng, Shura dan juga Jiu. Setelah membaca itu semua, di sini Feng Hao pun sadar kalau sepertinya Akademi Shengtian memang tempat yang sangat luar biasa, persis seperti apa yang dikatakan oleh Huang Tua. Namun, aku juga tidak menduga kalau ternyata di tempat ini terdapat juga klan penguasa lainnya pula. Selain itu, di tempat ini ternyata terdapat 4 kejuruan utama, yaitu kejuruan Yanji, Diji, Xuanji, dan juga Huangji, di mana setiap kejuruan itu hanya dapat dipilih satu. Dan para murid tidak diizinkan untuk merubah kejuruan mereka setelah mereka memutuskan untuk bergabung ke salah satu tempat itu. Selain itu juga terdapat juga poin kredit atau ya biasa disebut sebagai ya poin kontribusi, di mana poin kredit itu juga dapat digunakan untuk ditukarkan dengan bahan-bahan sumber daya ataupun dapat ditukar dengan tiket untuk memasuki tempat suci, tempat berlatih yang paling top, di mana tempat suci adalah tempat yang paling murni di Akademi Shengtian. Dan tentunya tempat suci itu adalah tempat terbaik karena memang berlatih 1 hari di tempat itu manfaatnya kurang lebih sama seperti berlatih selama 1 tahun penuh. Dan setelah membaca seluruh isi manual book, di sini tiba-tiba saja Feng Hao dia ditunjuk oleh seorang tetua yang membuat Feng Hao dia bingung. Lah, ada apa ini? Apakah aku melakukan sebuah kesalahan? Masa iya baru datang udah dihukum? Aduh, ada apa ini? Pikir dari Feng Hao. Namun nyatanya tidak cuy. Pak tua itu dia meminta kepada Feng Hao untuk datang mendekati dirinya dan mengeluarkan Liontin Giok pengenal miliknya. Dan begitu dikeluarkan oleh Feng Hao, Pak tua itu dia mentransfer poin kredit yang ada di dalamnya sebagai hadiah. Karena memang Feng Hao telah memenangkan turnamen murid baru yang sebelumnya. Dan Feng Hao dia juga mendapatkan 100 poin kredit pula. Wow, 100 poin kredit. Wah, mantap juga cuy. Dimana 100 poin kredit ternyata dapat digunakan untuk memasuki tempat suci selama 4 hari. Dan itu setara dengan berlatih selama 4 tahun penuh. Wah, sungguh sangat luar biasa. Dengan begitu, aku yakin aku akan segera melakukan sebuah penerobosan, pikir dari Feng Hao. Di sini Pak tua ini setelah dia memberikan poin kreditnya kepada Feng Hao, dia mengatakan kalau Feng Hao dapat mengisi poin kreditnya itu jika mereka, para murid-murid ini menjalankan sebuah misi yang diberikan oleh akademi. Dan sekarang, kini Pak tua itu dia pun meminta kepada para murid-murid baru untuk segera berdiri di dekatnya karena dia akan membuka sebuah susunan formasi untuk membawa mereka semua ke tempat mansion milik klan manusia. Namun sebelum mereka memasuki formasi besar itu, di sini Pak tua itu dia pun mengatakan kalau di dalam formasi besar itu kemungkinan besar mereka semua akan kehilangan kesadarannya dan diharapkan mereka segera untuk cepat bangkit setelah mereka tiba di tempat yang mereka tuju.
Dan untuk Feng Hao yang kini dia memasuki formasi besar itu, dia merasakan kalau sepertinya formasi teleportasi kali ini bukanlah sebuah formasi teleportasi biasa. Ini benar-benar terdiri dari sebuah formasi besar yang sangat luar biasa. Dan beberapa menit kemudian, kini para murid-murid ini mereka pun akhirnya tiba di tempat yang mereka tuju. Dan di tempat inilah mereka telah ditunggu oleh para tetua ataupun instruktur kejuruan. Dan sesuai dengan peringatan yang sebelumnya, kini banyak sekali para murid yang udah banyak tumbang dan mereka juga merasakan rasa sakit yang tidak nyaman di kepalanya setelah mereka keluar dari dalam formasi besar itu. Namun melihat para ciwi-ciwi yang Feng Hao yang dapat berdiri kokoh seolah-olah tidak terjadi apapun menarik perhatian dari salah seorang instruktur yang ada di tempat ini. Wah, anak-anak muda yang sangat luar biasa, benar-benar menarik perhatian diriku, ucap dari seorang instruktur yang bernama Liu Chanyan yang merupakan instruktur dari cabang Tianji. Dan kini orang tua yang membawa para murid-murid itu, dia pun menyampaikan pesan kepada para instruktur kalau periode kali ini mereka membawa 52 murid baru. Namun untuk instruktur rambut hijau, doi mah kagak peduli dengan murid-murid lainnya. Dia bahkan langsung aja nyomot salah satu murid dan iya yang dicomot adalah Qin Er. Dan di sini instruktur hijau dia juga memaksa agar Qin Er bergabung dengan cabang miliknya. Dan hal itu jelas membuat Qin Er dia jadi takut. Seram cuy, tiba-tiba aja baru datang langsung dicomot bah. Waduh. Sedangkan untuk Wan Xin fokusnya justru dia hanya mengarah kepada Feng Hao. Karena memang saat ini Feng Hao dia masih terlihat tidak sadarkan diri. Feng Hao, ada apa? Kenapa kau belum sadarkan diri? Namun untuk orang tua ini yang telah membawa seluruh para murid baru, dia meminta kepada para instruktur untuk segera memulai acara yang selanjutnya saja, yaitu membiarkan para murid-murid ini memilih cabang mana yang akan mereka ambil. Namun di sini salah seorang instruktur dia berujar, tunggu dulu, lihat masih ada satu orang yang belum bangun dari tidurnya, ucap dari instruktur hijau itu. Dan ternyata benar adanya karena saat ini Feng Hao dia masih terlihat belum sadarkan diri. Tapi di sini Feng Hao dia dapat berdiri dengan sangat kokoh. Karena memang saat ini untuk Feng Hao sendiri lah dia tidak langsung sadar. Karena saat ini Feng Hao ternyata dia justru sangat penasaran dengan susunan formasi unik yang telah membawa mereka itu. Ini adalah formasi unik dan kurasa formasi ini dibangun dan diciptakan oleh seorang master kuno yang sangat legendaris. Dan jika aku dapat mempelajari formasi ini dan memurnikannya untuk diriku sendiri, wow, aku pikir ini akan sangat berguna. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia alih-alih untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat, justru membuat Feng Hao dia kini berusaha untuk dapat memurnikan susunan formasi itu. Sedangkan di area luar lah, orang tua ini bingung ada apa dengan bocah itu. Kenapa dia belum sadar juga? Padahal yang lainnya sudah bangun cuy. Waduh. Namun di sini melihat ada seorang murid yang belum sadar, para instruktur lainnya mereka pun ingin mengabaikannya saja. Sudah, biarkan saja. Lagi pula cuma satu orang saja, tidak perlu menunggunya datang. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh rekannya pula. Lagi pula, jika anak itu bangun paling akhir sekalipun, ya biarkan saja, tidak apa. Dan paling tidak kemampuannya ya standar lah, menengah-menengah lah, jadi tidak apa, biarkan saja dia. Biarkanlah instruktur lainnya yang tidak memiliki seorang murid untuk memilihnya, ucap dari seorang instruktur yang membuat para tua ini dia bingung. Mendengar hal itu jelas membuat orang tua ini dia sedikit terkejut. Karena memang, tetua, bagaimana hal itu dapat terjadi? Karena kadet satu ini dialah pemenang di dalam ujian murid baru itu. Mendengar hal itu membuat para orang tua ini mereka bingung lah, benarkah? Lantas kenapa dia malah menjadi yang terakhir untuk bangun? Pikir dari para orang-orang tua itu. Namun tidak seperti instruktur lainnya yang bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Tapi di sini instruktur hijau dia justru enggak ambil pusing. Sudahlah. Jika kalian ingin mengambil murid lainnya, ambillah. Biar aku aja yang nunggu anak ini, ucap dari instruktur hijau itu. Tentu aja nggak bisa cuy. Mana mungkin mereka akan membiarkan murid nomor 1 dicomot oleh cabang lain. Yang membuat kini pada akhirnya setuju. Mereka semua para orang-orang tua ini mereka akhirnya setuju untuk menunggu Feng Hao bangun dari pingsannya. Bahkan setelah 3 jam kemudian lah ternyata Feng Hao juga belum bangun juga bah. Dan itu membuat mereka bingung lah apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya anak dengan tingkat bakat yang paling rendah sekalipun dia akan bangkit setelah 30 menit. Tapi anak ini udah 3 jam cuy nggak bangun-bangun. Ada apa ini? Anak ini pasti dia bukanlah orang yang sederhana, pikir dari para orang tua itu. Karena memang untuk Feng Hao sendiri saat ini dia masih dalam fokus usahanya untuk dapat memurnikan formasi kuno.
Namun setelah beberapa saat kemudian memurnikan formasi ini, akhirnya Feng Hao pada akhirnya dia pun berhasil yang membuat kini tubuh fisiknya mulai bercahaya keemasan, dan itu jelas menarik perhatian bagi para tetua yang ada di tempat ini. Apalagi ketika Feng Hao kini dia membuka matanya, Feng Hao dia dapat melihat kalau ternyata saat ini ada 3 orang tetua yang menatapnya dengan tatapan yang cukup tajam seolah-olah akan memangsanya. Apa ini? Aura apa ini? Apakah mereka pikir mereka bisa menekanku? Wah, tidak akan. Pikir dari Feng Hao yang kini dia melepaskan auranya pula dan bersiap jika terjadi sesuatu. Namun lah, orang tua itu alih-alih menekan mereka malah menyambut kedatangan Feng Hao dengan senyuman. Nah, aku akan menjadi instrukturmu dan aku akan membuatmu menjadi pria yang paling luar biasa di masa depan. Ucap dari orang tua ini yang disusul oleh rekan-rekannya yang lainnya pula yang mencoba menarik perhatian dari Feng Hao dengan cara membujuknya. Namun di sini untuk para ciwi-ciwinya Feng Hao juga, mereka tidak mau kalah menyambut kedatangan Feng Hao kembali. Bahkan di sela-sela pelukan itu, di sini instruktur hijau dia juga langsung datang nyerobot antrian dan dia juga berujar, "Nah, kau menyembunyikan sesuatu ya di dalam tubuhmu." Ucap dari instruktur hijau yang membuat Feng Hao dia bingung. Apa maksud Anda? Apakah Anda instruktur juga? Namun ketika instruktur itu dia mencoba mencari benda yang dia maksud dengan cara menyentuh Feng Hao, jelas membuat para ciwi-ciwinya Feng Hao dia tidak terima lakinya diapa-apain. Bahkan saat ini instruktur itu dia main comot aja benda yang ada di dalam baju Feng Hao, dan benda yang dicomot itu ternyata adalah lira. Yang dia comot kupingnya disangka kelinci apa? Waduh. Namun uniknya di sini Lira dia tidak menunjukkan rasa terancam ataupun mencoba untuk lepas, tapi di sini Lira dia justru merasa cukup nyaman dengan instruktur hijau itu. Namun untuk Feng Hao yang melihat Lira dicomot begitu saja membuat dirinya mencoba meminta kembali Lira dengan berhati-hati karena Lira adalah sesuatu yang sangat penting untuk diriku. Ya, aku akan mengembalikannya jika kau mau bergabung dengan cabangku, ucap dari instruktur hijau itu. Hei, mendengar hal itu, di sini Feng Hao dia pun sedikit agak gimana gitu. Karena di sini Feng Hao dia juga merasa agak aneh. Karena menurut Feng Hao, Lira dengan kemampuan yang dia miliki, dia dapat lolos dari siapapun yang dia kehendakin. Hanya Huang Tua saja yang dapat menahan pergerakan dari Lira. Tapi di sini Lira dia tidak mau lepas. Apakah Lira tidak bisa lolos dari wanita itu atau bagaimana? Dan jika itu benar, berarti apakah wanita ini dia sekuat Huang Tua? Pikir dari Feng Hao. Namun untuk para instruktur lainnya yang melihat rekannya menggunakan pet dari seorang kadet ataupun murid baru untuk memaksanya bergabung dengan cabang miliknya, jelas membuat orang tua lainnya kesal. Tapi untuk instruktur hijau dia berujar, aku tidak memaksanya kok. Lihatlah, benda kecil ini justru dia suka bersama dengan diriku. Lihat, dia merasakan rasa yang sangat nyaman di tempatku loh, ucap dari instruktur hijau sembari dia menaruh Lira di sela-sela bukit cinta miliknya. Lah iya cuy, gimana nggak nyaman cuy? Gue juga nyaman kalau di situ. Waduh. Dan itu juga membuat Feng Hao dia pun sadar kenapa Lira nyaman, karena memang di situ pasti hangat. Dan karena sudah menunggu waktu yang cukup lama, pada akhirnya kini pemilihan dari kejuruan akhirnya dimulai. Dan dari pemilihan inilah para instruktur lainnya mereka mendapatkan para murid-muridnya, tapi tidak dengan instruktur hijau itu. Karena dirinya masih tidak memiliki satu orang pun yang mau menjadi muridnya. Maka dari itulah di sini patwa ini dia berujar, Instruktur Liu, saat ini belum ada murid yang mau memilih Anda. Siapa bilang? Nah, coba kau tengok. Masih ada beberapa orang murid yang belum memilih. Yang membuat patwa ini dia menyuruh kepada para murid-murid lainnya untuk segera memilih. Hei, cepat kalian pilih instruktur kalian. Maka dari itulah di sini sebelum memilih Feng Hao dia berujar, baiklah. Sebelumnya maafkan aku dulu para instruktur. Saya ingin bertanya, bolehkah saya tahu instruktur mana yang bertanggung jawab atas dari kejuruan Tianji? Ucap dari Feng Hao yang membuat instruktur Liu dia tertawa. Anak muda, kau ternyata memang ada di dalam pelukan kakak ini ya. Kenapa kau harus menunggu lama sih untuk berada di sisi kakak cantik ini? Mendengar hal itu tentu saja mengejutkan bagi Feng Hao. Di sini Feng Hao dia tidak menduga kalau ternyata instruktur yang rusuh ini dia adalah kejuruan atau instruktur yang dipilih atau yang disarankanlah oleh Huang Tua kepada Feng Hao.
Dan melihat sepertinya Feng Hao dia akan jatuh di tangan wanita gila itu, membuat ciwi-ciwinya mereka pun menolak untuk Feng Hao pergi ke arah wanita itu. Tidak Feng Hao, tidak. Jangan pergi ke sisi wanita gila itu. Ya, jangan. Ucap dari keduanya yang menolak. Tapi di sini Feng Hao dia pun mengingat kata-kata dari Huang Tua dan yakin kalau Huang Tua dia tidak mungkin akan menjerumuskan diriku. Pasti ada suatu misteri dan alasan kuat di balik itu semua, pikir dari Feng Hao. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia tetap memilih untuk memasuki kejuruan Tianji yang membuat adik kecil, kau memang sangat luar biasa. Kau memiliki mata yang bagus. Kakak ini siap untuk membantu dirimu menjadi luar biasa. Mendengar hal itu jelas di sini para orang-orang tua lainnya mereka tidak terima. Masa iya murid nomor 1 harus jatuh ke tangan instruktur gila? Bahkan mereka juga bersedia untuk membantu Feng Hao untuk merebut kembali Lira jika memang alasan Feng Hao memilih kejuruan itu hanya karena Lira. Begitu juga dengan mereka berdua, mereka pun bersiap berpikiran yang sama akan membantu Feng Hao untuk menghadapi wanita gila itu. Tapi ya tidak dengan Qin Er. Dia mencoba untuk berpikir lebih rasional dan berpikir pasti ada sebuah alasan khusus kenapa Feng Hao mesti memilih jurusan Tianji. Dan itu ternyata benar adanya ketika Feng Hao dia mengkonfirmasinya. Maafkan saya instruktur, saya mengerti kekhawatiran Anda semua. Hanya saja saya telah memberikan pilihan saya dan tidak ada hubungannya dengan kepaksaan serta Lira yang tertangkap. Karena ya ini murni keinginan saya, ucap dari Feng Hao yang untuk tidak menyinggung para orang tua lainnya. Mendengar Feng Hao yang telah bertekad untuk masuk ke dalam kejuruan Tianji yang berada di bawah bimbingan dari wanita gila ini. Di sini instruktur Liu dia pun mengembalikan Lira. Ya, tangkaplah. Sesuai dengan janjiku, aku akan mengembalikan Lira kepada dirimu, nak. Namun uniknya setelah Lira dikembalikan, di sini Lira ekspresi mukanya seperti terlihat kecewa, cuy. Waduh, dia minta dibalikin karena memang anget. Waduh. Padahal di sana udah enak. Namun untuk mereka yang lainnya yang belum memilih, membuat instruktur Liu dia bertanya, "Hey, untuk kalian yang lainnya bagaimana? Mau kemana kalian?" Aku akan bersama dengan Feng Hao memilih jurusan Tianji, ucap dari Qin Er yang diikuti oleh Wan Xin dan juga Lan Er tentunya. Dan di sini bocah Long dia pun sama. Aku akan bersama dengan saudara Fengku. Kemanapun dia pergi, aku akan ikut. Ucap dari bocah Long. Ya, kami pun sama. Kami akan pergi bersama dengan Feng Hao. Ucap dari bocah Gi dan juga senior Shi. Dan ya, aku pun juga. Aku akan pergi bersama dengan dirinya masuk ke dalam jurusan Tianji. Ucap dari bocah Mo itu yang membuat Feng Hao dia menjadi sangat waspada. Karena dia tahu kalau yang lainnya sih oke-oke aja. Tapi untuk bocah Mo itu, ini agak gimana gitu. Karena di sini Feng Hao dia sangat waspada dengan orang yang dapat melihat masa depan. Karena memang akan sangat menyulitkan dan juga repot jika bocah ini sampai ada di pihak yang berlawanan dengan dirinya. Dan kini karena instruktur Liu telah mendapatkan banyak murid baru dan tidak ada murid lagi yang belum memilih, maka dari itulah pemilihan murid akan segera ditutup. Yang membuat para orang-orang tua lainnya mereka pun kesal dan tidak terima. Mereka mendapatkan murid-murid yang biasa aja karena memang justru murid yang OP mereka semua justru jatuh ke tangan wanita gila itu. Namun ya sudahlah, karena memang urusan yang ada di tempat ini telah usai di sini. Maka dari itulah Pak Tua itu dia pun izin pamit setelah dia menyerahkan seluruh kadet kepada para instruktur yang akan bertanggung jawab untuk melatih para murid-murid baru untuk menjadi pilar dari Akademi Sengtian. Dan setelahnya kini membuat instruktur Liu dia pun memberikan sambutan pertamanya sebagai seorang instruktur. Kalian para kadet, kalian akan ikut bersama dengan diriku memasuki wilayahku. Dan kalian ingat, kalian harus berhati-hati. Dan tahan nafas kalian sedikit ketika kalian pergi bersama dengan diriku. Karena benar saja, kini instruktur Liu dia pun membuka sebuah formasi angin untuk membawa para murid mengikuti dirinya dengan cara terbang. Tidak menggunakan portal teleportasi, tapi dengan cara terbang. Yang membuat kini mereka semua harus terbang mengikuti kecepatan dari instruktur Liu. Hingga beberapa menit kemudian mereka pun akhirnya tiba di tempat yang mereka tuju. Dan itu benar-benar menyiksa, membuat mereka semua langsung puyeng, dipaksa terbang dengan cara yang sangat brutal. Dan ini adalah cara pertama salam perkenalan dari instruktur Liu. Belum lagi latihan berat yang akan dia berikan. Pasti kedepannya bakal lebih gila lagi. Tapi ya gue rasa udah cukuplah sampai di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dan ya gue mau ngasih tahu juga nih, soalnya di channel Kamai itu udah mentok semua videonya cuy, semua udah mentok sama RAW-nya. Jadi gue bingung mau upload apa lagi di sana. Makanya hari ini gue nggak upload di cerita Kamai karena memang nggak tahu gue mau upload apa karena udah penuh semua.
penuh lagi. Udah mentok semua cuy. Dan untuk judul baru yang bikin gua tulis nih, katanya udah banyak yang bahas. Aduh, nggak apa-apa nggak sih? Kan feel-nya kan beda kan setiap channel yang bahas. Harusnya kan ya gitu kan. Motor lagi lewat. Apa ya? Tulislah tolonglah judul baru yang bahasa Cina lah kalau bisa ya, jangan Korea. Kalau Korea gue nggak bakal upload cuy, soalnya serem. Banyak yang kena sikat itu videonya kalau bahas Korea. Jadi kita bahas yang Cina-Cina aja. Oke, tolonglah tulis di kolom komentar yang masih oke lah. Atau masih cuman ada satu atau mereka juga baru mulai gitu, bisa kita salib gitu kan. Seperti Feng Hao ini kan gue main terobos-terobos aja gitu. Tapi responnya juga cukup bagus kan. Dan semoga aja video lain juga gitu. Tolong ya tulis di kolom komentar. Gue juga udah ngasih notice sih di komunitas di channel Kamai, tapi banyak pro kontra juga sih. Tapi nggak tau lah, kayaknya gue buat juga sih di hari Senin. Tapi entahlah, tolonglah tulislah dulu di judul baru sampai hari Minggu malam. Sampai Minggu malam gue lihat yang mana nih yang kira-kira oke, nanti gue upload di hari Senin pagi. Oke, Senin pagi lagi, Senin malam. Dah itu aja, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.